Sebelum digunakan, sudah sepatutnya jika mesin tetas Anda tes dulu. Dan mengenai cara pengetesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Halo Sobat Peternak, bahagia sekali rasanya kami bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya masih dalam ruang lingkup yang sama ya, yakni berbagi informasi seputar dunia ternak ayam. Di video sebelumnya, kami sempat berbagi tips tentang bagaimana cara menangani telur-telur sebelum masuk mesin tetas. Ini videonya berjudul Tips Menangani Telur Ayam Kampung Sebelum Masuk Mesin Tetas. Jika Anda belum menontonnya, silahkan ditonton dulu, sebab materi yang akan kami sampaikan sebentar lagi masih ada kaitannya dengan video ini. Baik, adapun materi yang akan kami ulas kali ini adalah mengenai 7 langkah tepat menyiapkan mesin penetas telur sebelum digunakan. Jadi, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya persiapan ini sangat penting ya, sebab tanpa adanya persiapan yang cukup, maka proses penetasan telur bisa jadi akan terganggu. Oke, tanpa perlu panjang kalam, langsung saja kita masuk ke materi inti, yakni 7 langkah tepat menyiapkan mesin penetas telur sebelum digunakan. Untuk langkah yang pertama adalah pastikan mesin tetas dalam kondisi bersih. Mesin tetas yang kotor tentu tidak baik ya, sebab bisa menjadi sarang penyakit, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses penetasan telur. Oleh karena itu, sebelum mesin tetas digunakan, sebaiknya Anda pastikan dulu kondisinya sudah bersih, terutama di dalam ruang penetasan telur. Selain dibersihkan dari debu dan kotoran, mesin tetas juga perlu disemprot untuk membasmi kuman penyakit yang mungkin saja bersarang di dalamnya. Adapun cara penyemprotannya, cukup Anda sediakan air bersih dan cairan antiseptik. Untuk airnya sendiri, di sini yang kami gunakan sebanyak 500 cc. Lalu untuk cairan antiseptiknya, takaran yang kami pakai sebanyak 1,5 ml. Oke, setelah semua bahan siap, maka tinggal Anda masukkan cairan antiseptiknya ke dalam air. Kemudian aduk-aduk hingga merata. Lalu masukkan cairannya ke dalam botol semprot. Nah, jika sudah siap seperti ini, ya tinggal Anda semprotkan saja ke seluruh bagian mesin tetas, terutama di ruang penetasan telur. Kemudian langkah yang kedua, yakni pastikan mesin tetas aman dari gangguan serangga. Serangga seperti semut diketahui dapat memicu terjadinya kegagalan dalam proses penetasan telur. Sebab DOC yang baru menetas bisa saja mati kalau sampai digigitin semut. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya tersebut, maka Anda bisa melakukan tindakan pengamanan, yakni dengan mengikatkan kain pada setiap kaki atau tiang penyangga mesin tetas. Kemudian, silakan Anda olesi semua kain tersebut dengan menggunakan oli. Oh ya, seandainya nanti kainnya mulai kering, maka silakan Anda tambahkan lagi olinya ya. Nah, dengan cara semacam ini, insya Allah semut-semut tidak akan masuk ke mesin tetas. Oke, selanjutnya mengenai langkah yang ketiga, yaitu atur tata letak mesin tetas. Mengenai pengaturan tata letak mesin tetas, berdasarkan dari apa yang kami praktekkan, maka mesin tetas sangat bagus diletakkan pada sebuah ruangan. Sebab dengan berada di dalam ruangan, mesin tetas akan cenderung mendapatkan suhu yang lebih stabil, sehingga performanya akan lebih maksimal ketimbang jika diletakkan di luar ruangan. Lanjut, untuk langkah yang keempat, ialah lakukan settingan suhu pada termostat. Baik, di sini sudah ada termostatnya. Selanjutnya akan kita setting ya. Untuk suhu terendah adalah 37 derajat Celcius.
dan suhu tertingginya yakni 38 derajat Celcius. Bisa Anda lihat di sini ada dua tombol. Di sebelah kiri tombol dengan tanda anak panah ke atas, dan di sebelah kanan ada tombol dengan tanda anak panah ke bawah. Dan pertama yang akan kita setting adalah suhu terendah. Caranya, silakan Anda tekan agak lama tombol yang ada di sebelah kiri. Di sini terlihat angka yang berkedip adalah 35 ya. Jadi silakan Anda tekan lagi tombol anak panah ke atas untuk menaikkan suhunya menjadi 37 derajat Celcius. Oh ya, kalau misalkan suhunya kelebihan seperti ini, maka Anda bisa turunkan lagi dengan menekan tombol anak panah ke bawah. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menyeting suhu tertinggi. Caranya, silakan Anda tekan agak lama tombol yang ada di sebelah kanan. Di sini angka yang berkedip adalah 36 ya. Jadi akan kita naikkan menjadi 38 derajat Celcius. Silahkan Anda tekan tombol sebelah kiri untuk menaikkannya. Oke, selesai. Mesin tetas ini sudah kita setting ya. Dengan settingan seperti ini, maka lampu akan otomatis mati ketika suhunya mencapai 38 derajat Celcius dan akan hidup kembali pada saat suhunya turun ke 37 derajat Celcius. Kemudian untuk langkah kelima, yaitu masukkan air secukupnya ke dalam mesin tetas. Fungsi air di sini adalah untuk menjaga tingkat kelembapan di dalam mesin tetas sesuai dengan yang kita inginkan, yakni berkisar antara 50 sampai 60%. Nah, untuk mengetahui berapa tingkat kelembapan di dalam mesin tetas, Anda bisa memonitornya melalui alat hygrometer ini. Jadi, misalkan kelembapannya di atas 60%, maka silakan Anda kurangi jumlah airnya. Begitu pula sebaliknya, pada saat kelembapannya di bawah 50%, maka airnya ini bisa Anda tambahkan lagi. Oke, selanjutnya langkah yang keenam adalah siapkan lampu penghangat cadangan. Untuk lampu penghangat cadangan ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah bohlam pengganti, di mana fungsinya adalah untuk berjaga-jaga apabila bohlam utama mengalami putus atau rusak. Kemudian untuk yang kedua adalah lampu minyak, yang berfungsi sebagai sumber penghangat ketika terjadi pemadaman listrik. Jadi pada saat aliran listrik tidak ada, maka lampu ini bisa kita hidupkan dan kita letakkan tepat di bawah plat besi atau seng yang ada di mesin tetas. Dengan begitu, plat besi akan menjadi panas dan dapat menghangatkan telur-telur yang ada di mesin tetas. Tapi karena ini manual, maka Anda perlu senantiasa memantau suhu yang ada di dalam mesin tetas. Kalau panasnya berlebih, berarti apinya perlu dikecilkan, atau bila perlu, Anda padamkan untuk sementara waktu. Namun, jika suhunya kurang panas, maka apinya bisa Anda besarkan sedikit, atau posisi lampunya Anda dekatkan lagi dengan plat sengnya. Oh ya, untuk lampunya ini kebetulan kami bikin sendiri ya. Jadi wadahnya ini kami gunakan mangkuk kaca, kemudian untuk tempat sumbunya kami memakai tutup botol yang dilubangi bagian tengahnya. Lalu untuk sumbunya sendiri, ini yang kami pakai adalah kapas ya. Dan terakhir sebagai bahan bakar, di sini kami menggunakan minyak makan yang cenderung lebih awet. Baik, untuk langkah terakhir atau yang ketujuh, ialah lakukan pengetesan mesin tetas. Sebelum digunakan, sudah sepatutnya jika mesin tetas Anda tes dulu. Dan mengenai cara pengetesannya, silakan Anda hidupkan mesin tetasnya selama full 24 jam. Dengan begitu, maka Anda akan tahu seperti apa kondisi mesin tetas tersebut. Apakah normal atau memang ada kendala? Kalau misalkan ada kendala, maka Anda bisa segera memperbaikinya. Tapi jika mesin tetasnya memang normal, ya alhamdulillah, itu artinya setelah proses pengetesan selesai, maka Anda bisa langsung memasukkan telur-telurnya.
Oke, demikianlah pembahasan singkat mengenai 7 langkah tepat menyiapkan mesin penetas telur sebelum digunakan. Kami harap informasi ini dapat Anda pahami dengan jelas dan tentunya bisa bermanfaat buat Anda. Cukup sekian dulu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada video kelanjutannya. Salam kokok petok, salam peternak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.